Sri Hartini SPD, guru di SDN 3 Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 di LPTK Universitas Hamzah Wadi dengan nomor UKG 201013263222. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja yang dilaksanakan di SDN 3 Sesait. Berikut adalah uji kinerja saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak hebat kelas 6 pada pagi hari ini? Sehat? Baiklah anak-anakku, sebelum kita mulai, apakah ada di antara anak-anakku yang tidak masuk pada pagi hari ini? Iya. Semua masuk? Iya. Alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita akan berdoa, yang akan dipimpin oleh salah satu temanmu, Rizky. Silakan Nanda Rizky dipimpin tentunya berdoa. Siap berapi. Siap berdoa mulai. Temannya berdoa. Ya, anak-anakku, untuk menambah rasa nasionalisme kita terhadap tanah air kita, terlebih dahulu kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Indonesia. Untuk itu silakan anak-anakku semua untuk berdiri. Sudah semangat? Sudah semangat? Baiklah anak-anakku, Ibu Guru harapkan nanti di saat Ibu Guru menyampaikan materi, anak-anakku semua memperhatikan. Anak-anakku, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan. Tema 2, bekerja sama mencapai tujuan pembelajaran. Anak-anakku, sekarang kita bernyanyi lagu. Judulnya itu Halo Halo Lagu. Siap? Ya. Bisa sambil tepuk tangan. Luar biasa. Pertanyaan kedua, pesan apa yang disampaikan dalam lagu tersebut? Kita harus memperjuangkan kemerdekaan. Ya, luar biasa anak-anakku. Jadi mengapa kota Bandung itu disebut
sebagai kota lautan aktif itu disebabkan pada saat itu telah terjadi pertempuran yang luar biasa dalam mempertahankan kemerdekaan. Banyak anak yang kehilangan orang tuanya, banyak orang tua yang kehilangan anaknya, tumbuh-tumbuhan juga banyak yang rusak, begitu juga dengan hewan banyak juga yang rusak. Jadi pada saat itu warga Bandung itu sengaja membakar rumahnya, ya itu siasat yang digunakan untuk memukul mundur pasukan Inggris pada saat itu. Yang anakku paham? Ya, terkait dengan hal ini, anak-anakku pada pagi hari ini tujuan pembelajaran yang diharapkan bisa kita capai. Yang pertama, setelah membaca teks bacaan dan menggali informasi dari berbagai sumber, peserta didik mampu menelaah makna upaya mempertahankan kemerdekaan melalui peta pikiran dengan tepat. Yang kedua, ini adalah tujuan pembelajaran yang diharapkan bisa kita capai pada pagi hari ini. Ya. Sekarang anak-anakku, guru akan tampilkan sebuah cuplikan video. Ya, mari kita simak ya dengan cermat. Silakan disimak ya. Kita jawab pertanyaan ini ya anak-anakku. Yang pertama, peristiwa apa yang terjadi di dalam cuplikan video tersebut? Peristiwa apa? Peperangan. Kemudian, bagaimana perjuangan yang dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan? Dengan seni. Kemudian, apa sikap kalian dalam mempertahankan kemerdekaan? Cara belajar. Ya, kemudian pertanyaan apa yang kira-kira bisa kalian sampaikan berdasarkan video yang tadi? Ada yang bisa? Coba Nanda Siva. Kapan terjadinya peperangan tersebut? Kapan terjadinya peperangan tersebut? Bagus Nanda Siva. Dia ada yang lain? Nanda Siva, coba. Mana terjadinya peperangan tersebut? Di mana terjadinya peperangan tersebut? Jadi Nanda Zian menggunakan kata-katanya di mana? Luar biasa. Ada lagi? Ya, Nanda ulang coba. Siapa yang terlibat dalam peperangan tersebut? Luar biasa Nanda ulang. Ya, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang kalian sampaikan berdasarkan cuplikan video yang tadi. Ya, berdasarkan masalah yang tadi sudah kita tampilkan, kira-kira ada nggak yang bisa membuatkan ibu guru rumusan masalahnya apa? Ada yang bisa? Bagaimana kondisi makhluk hidup di lingkungan kita jika perang masih ada? Bagaimana kondisi makhluk hidup di lingkungan kita jika perang masih ada? Tepuk tangan untuk Nanda Husni. Ya, berdasarkan yang disampaikan oleh Nanda Hus tadi, ya, rumusan masalah yang kita tampilkan pada kali ini adalah upaya apa yang dilakukan dalam mempertahankan kemerdekaan. Kemudian yang kedua, bagaimana kondisi makhluk hidup di lingkungan kita jika perang masih ada. Ya, terkait dengan ini anak-anakku, ibu guru tadi sudah membagi anak-anakku semua menjadi 4 kelompok ya. Sekarang ibu guru juga akan membagikan anak-anakku LKPD dan bahan ajar ya. LKPD dan bahan ajar. Ya. Ini LKPD-nya, bahan ajarnya ya. Jadi nanti anak-anakku yang akan kita lakukan pada pagi hari ini, anak-anakku akan mencari informasi, ya, akan mencari informasi
kemerdekaan. Ya, nanti masing-masing kelompok akan mencari pertempuran berbeda. Kelompok 1 akan mencari pertempuran Ambarawa, yang kelompok 2 akan mencari informasi tentang pertempuran Medan Aya. Yang kelompok 3 nanti akan mencari informasi tentang pertempuran Bandung. Yang kelompok 4 nanti akan mencari informasi terkait dengan agresi militer 1. Ya, jadi anak-anakku nanti akan menggunakan peta pikiran, menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa, ya, untuk mencari informasi tadi yang kalian keluarkan dengan menggunakan kalimat efektif. Ya, yaitu nanti masing-masing kelompok akan mencari ciri-ciri khusus pada hewan. Jadi masing-masing kelompok nanti akan mencari informasi. Nah itu nanti setelah kalian berdiskusi di dalam kelompok, nanti akan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Mengerti? Mengerti? Ini mengerti? Silakan dimulai. Silakan mencari informasi yang terkait peperangan dalam upaya mempertahankan kemerdekaan. Yang dari panduannya itu ada di LKPD. Ya, silakan. Saya setuju dengan pendapat gimana persiapan Surabaya di Kota Medan. Bagaimana, paham ya? Saya setuju dengan terjadinya pertempuran dari menjadi 1949. Bagaimana pendapat kurangnya tentang pendapat lalu? Yang dijawab sama Rizky tadi apa? Ya, gimana? Coba langsung ditulis di sini di LKPD-nya ya. Itu caranya. Kota Medan. Siapa yang Paham ya? Ayo, karena itu mencari. Setuju dengan jawabannya? Ayo, bisa ditulis kalau sudah setuju ya, langsung bisa ditulis di LKPD-nya ya. Gudang amunisi besar bahwa Selanjutnya kelompok 2 ada kesulitan? Ya, silakan lanjutkan. Ciri-ciri bebek. Ciri-ciri khusus bebek. Ciri-ciri memiliki paru berambut, leher panjang, kaki besar, rambut penuh berlapis, kembang biak dengan bertelur. Ciri-ciri habitat di darat seperti di daerah kering maupun air serta daerah lumpur. Apa? Belum dia ini. Coba baca. Apa jawabannya? Ciri-ciri memiliki paru berbentuk ya. Nah, tubuh leher, panjang kaki. ya. Ada yang ditanyakan? Ya. Bagaimana pendapat
silakan, ini tinggal dibuat aja ya. Ayo silakan. Pertempuran yang berkobar di Ambarawa. Ya, itu ya. Kelompok 2 sudah jadi. Sudah kedatangan sekutu yang dibenci Liga serta ultimatum sekutu. Ya. Tinggal dipindahkan saja. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu. Ya, benar. Kelompok 4. Ada kesulitan? Tidak ada. Tinggal dipindahkan ke dalam kelompok ya. Hidup di air. Dapur dapat berenang dari lantai di bawah. Bernapas menggunakan biasa. Ini sangat diperlukan kerjasama dan persatuan dari seluruh rakyat Indonesia agar kita juga untuk menjadi bangsa yang hebat dan merdeka dapat tercapai. Ya, setuju ya? Ya, kalau sudah setuju itu bisa langsung dituangkan di dalam laporan kita. Bagaimana? Kalau sudah, sekarang kita akan melakukan presentasi. Nanti presentasi ini akan diwakilkan oleh ketua kelompoknya ya. Jadi nanti masing-masing kelompok maju mempresentasikan hasil diskusinya, kemudian kelompok yang lain menyimak apa yang disampaikan ya. Siapa tahu nanti kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Paham ya? Ya, sekarang kita mulai dari kelompok 1. Pokoknya 1 diwakili oleh siapa? Ya, Nanda Nazila. Silakan Nanda Nazila bacakan hasil presentasinya. Kemudian kelompok yang lain tolong disimak. Ya, siapa tahu ada yang belum jelas. Ya. Ya. Ya, silakan yang lain tolong disimak. Makna pertempuran Surabaya berdasarkan teks bacaan. Melalui pertempuran Surabaya dapat dipetik pelajaran bahwa untuk mendapatkan kemerdekaan seluruh rakyat bersatu dalam melawan dan menghentikan. Apa pertempuran yang berkobar di Ambarawa? Mengapa? Karena sekutu menyangkali dan tidak damai. Siapa? Negara keamanan yang ada di masukan Inggris nikah. Bagaimana Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan 12 Desember 1944 mana Ambarawa. Panjang, sirip, memiliki paru dinding, tetapi juga memiliki sayap, berkembang biak dengan cara berlolot. Ciri-ciri habitat, dataran lapang laut namun bisa juga di tempat yang lembab. Sudah selesai? Ya, kira-kira dari hasil diskusi kelompok 1, hasil presentasi oleh kelompok 1, apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau ada, katakan. Siapa maunya? Ya, Nanda Sipa, ayo silakan ditunjuk langsung oleh kelompok 1 nih. Ayo. Apa yang melatar belakangi perang Ambarawa? Ulang dengan ingat ulang. Apa yang melatar belakangi perang Ambarawa? Apa yang melatar belakangi terjadinya pertempuran Ambarawa? Bisa dijawab? Coba silakan dijawab. Karena sekutu mengingkari perjanjian damai. Karena sekutu mengingkari perjanjian damai. Bagaimana yang lain? Tepuk tangan untuk kelompok berapa? 2. Kelompok 2. Silakan kelompok 2 diwakili oleh. Ya, silakan dibacakan
THR, harus mengungsi pematang siantar. Kapan? 13 Oktober 1945 sampai 1946. Di mana? Kota Medan. Ciri-ciri usus bebek. Ciri-ciri memiliki paruh berbentuk sudut, leher panjang, kaki berserabut, bulu berlapis lilin, berkembang biak dengan bertelur. Ciri-ciri habitat di darat seperti di daerah kering maupun air serta daerah berlumpur. Ya, tadi kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kira-kira ada yang mau bertanya? Siapa? Bunda, Ya, silakan Nanda Bunda disampaikan pertanyaannya. lumpur biar tidak tenggelam. Nah, katanya ini biar tidak tenggelam karena bebek itu mencari makanan di Lumpur. Ya, kita berikan tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3 Pusat. Silakan kelompok 3. Ya, yang lain tolong disimak. Berdasarkan teks bacaan, melalui pertempuran Surabaya dapat dipetik pelajaran bahwa untuk mendapatkan kemerdekaan seluruh rakyat perlu bersatu dalam melawan dan mengusir penjajah. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran yang besar yang terjadi di Kota Bandung pada tanggal 23 Maret 1946. Kenapa? Mencegah tentara sekutu dan tentara militer Belanda untuk dapat menggunakan Kota Bandung sebagai markas strategi. Siapa? Muhammad Toha dan Ramdan II, anggota milisi PRI Bangsa Rakyat Indonesia. Bagaimana Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang amunisi besar milik tentara sekutu? 23 Maret 1946, mana di Kota Bandung. Nah, ciri-ciri hidup di air dapat berenang dan nafas menggunakan lisan, memiliki ciri-ciri habitat perairan atau perairan air tawar atau air masin. Ya, tadi kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Apakah di antara anak-anakku yang lain ada yang mau ditanyakan? Ya, mana Mer? Nanda, Amir, silakan. Kenapa ikan bisa bernapas di dalam air? Kenapa ikan bisa bernapas di dalam? Di perairan air tawar atau air masin. Iya, itu dia jawaban dari kelompok 3. Bagaimana? Tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Sekarang silakan maju kelompok 4 diwakili oleh Nanda Elin. Ya, Elin maju. Silakan dibacakan. Ya, ya. Yang lainnya apa saya seperti dari upaya mempertahankan kemerdekaan dalam pengadilan agresi Inggris. Ini satu adalah sebagai bangsa yang merdeka Indonesia dan hak mengatur hidupnya sendiri. Kita tidak boleh bergantung pada bangsa asing. Bahkan jika ada bangsa yang ingin mengatur kita harus berjuang melawannya dan mempertahankan kemerdekaan kita. Apa? Operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera ada mana? Maka yang jawab. Kenapa? Mengembalikan kekuasaan tanah Indonesia. Siapa? Pemerintah Belanda di bawah Denmark dan tentara Republik Indonesia di bawah Kapten Jenderal Sudirman. Penjelasan senjata alumni tentara Belanda kembali menghindari hubungan agresi militer Belanda di bawah. Ya, kelompok 4 sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Sekarang apakah ada yang mau bertanya? Nanda Zian ya? Ya silakan, biar ada perwakilan dari laki-laki. Ayo Nanda Zian. Kenapa cicak memutuskan ekornya? Kenapa cicak memutuskan ekornya? Kira-kira apa jawabannya? Coba. Untuk mengelabui musuhnya. Ya, katanya Nanda Eli itu untuk mengelabui musuhnya. Bagaimana? Ya, tepuk tangan untuk
kelompok yang maju sudah berhasil menanggapi. Ya, anak-anakku, kesimpulan dari materi yang sudah kalian diskusikan tadi bahwa untuk mempertahankan kemerdekaan itu, ya, tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Harus ada yang namanya kerjasama dan kesatuan. Biar cita-cita negara kita itu untuk menjadi negara yang bebas dan bermartabat itu bisa kita capai. Nah, salah satu upaya yang dilakukan oleh para pahlawan kita itu adalah melalui pertempuran. Ya, tadi kita sudah bahas ya, ada namanya pertempuran. Apa? Ya, ada pertempuran Ambarawa. Kemudian yang kedua ada kemudian yang keempat itu ada militer 1, ada juga agresi militer 2, ya, dan ada juga pertempuran Surabaya yang tadi sudah kalian diskusikan terkait dengan upaya-upaya mempertahankan kemerdekaan itu bisa dilakukan dengan membuat peta konsep atau peta pikiran, yaitu dengan menggunakan kata tanya selanjutnya itu bisa dituangkan dalam laporan. Jangan lupa dengan menggunakan kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Nah, kalimat efektif itu adalah ya kalimat yang terdiri atas unsur SPOK. Ada subjek, ada predikat, kemudian ada objek, dan terakhir itu adalah keterangan. Jadi ciri-ciri ya dalam untuk kalimat efektif, yang pertama itu memiliki unsur penting. Unsur pentingnya apa? Minimal terdiri atas subjek dan predikat. Adalah ya, sekali minimal terdiri atas subjek dan predikat. Ya. Kemudian yang kedua, ciri-ciri dari kalimat efektif itu menggunakan struktur bahasa yang tepat. Ya. Kemudian ciri-ciri yang ketiga dari kalimat efektif itu menggunakan kaedah ejaan yang tepat. Ya, sudah sampaikan tadi di diskusi kelompoknya. Kemudian menggunakan pilihan kata yang tepat. Nah, itu adalah ciri-ciri dari kalimat efektif. Ya, nah selain anak-anakku mencari informasi tentang pertempuran yang tadi menggunakan kata tanya apa, di mana dan sebagainya. Nah, untuk mencari ciri-ciri fisik khusus atau ciri-ciri khusus pada hewan itu bisa juga ya sama dengan cara mencari keterangan tadi menggunakan kata-kata apa, terus kata-katanya apa, di mana, mengapa, bagaimana, apa dan sebagainya. Selanjutnya itu dituangkan dalam kata pikiran ya. Jadi untuk ciri-ciri fisik pada hewan itu tidak terlepas dari habitatnya, dari tempat hidupnya. Seperti yang disampaikan oleh kelompok berapa tadi yang dapat bebek? Kelompok 3 ya? Kelompok 2 ya. Kelompok 2 tadi melakukan mencari informasi tentang ciri-ciri fisik pada bebek. Nah, di bebek itu pada kakinya ada apa? Ada selaputnya. Kenapa ada selaputnya? Itu membantu artinya karena bebek itu mencari makan di tempat yang berlumpur. Bayangkan kalau tidak ada selaputnya, maka bebek itu akan tenggelam. Nah, itu fungsi dari selaput yang ada pada ragam. Jadi lagi sekali ciri-ciri pada fisik hewan itu
Masih ingat tak dengan materi yang sudah kita belajar tadi? Apa saja materinya? Upaya mempertahankan apa lagi? Kalimat efektif. Kemudian apa lagi? Untuk melakukan refleksi. Ya, jadi sekarang Ibu Guru akan membagikan anak-anakku lembar refleksi. Silakan diisi lembar refleksi ini sesuai dengan apa yang anak-anakku rasakan. Paham ya? Ya, silakan. Sebelumnya di atas meja, dikumpulkan ya, ya, ya. Taruh di atas meja ya. Ini sesuai dengan apa yang anak-anakku rasakan ya. Silakan diisi sesuai dengan apa yang dirasakan tadi ya. Kalau sudah bisa disimpulkan ya. Tadi apa sudah? Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Sudah belajar dari awal sampai akhir ya. Nah, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman anak-anakku terhadap materi yang sudah Ibu Guru sampaikan, ya sekarang kita akan kalian akan mengerjakan soal evaluasi. Ya. Kalau tadi pas diskusi itu dikerjakan secara berkelompok, nah, kalau soal evaluasi ini berbeda, tidak boleh dikerjakan secara berkelompok, harus kerja sendiri. Karena ini biar Ibu Guru tahu sampai sejauh mana kalian sudah paham dengan materi yang sudah Ibu Guru sampaikan. Ya, jangan lupa di paling atas itu nanti kalian tulis nama ya, nomor absennya, ya, biar enak buatnya. Tidak boleh nyontek ya, harus kerja sendiri. Soalnya ada 15 soal ya.
ya tentang tema 2, subtema 2 pembelajaran secara umum ya. Besok kita akan belajar tema 2, subtema 2 pembelajaran 2. Jadi guru harapan nanti kalian belajar di rumah, ulangi lagi apa yang sudah kalian pelajari hari ini, dan jangan lupa pelajari juga untuk materi yang besok ya. Dan kemudian jangan lupa sebagai tugas rumahnya tadi jangan lupa dikerjakan ya, nanti paket kalian halaman 50. Jadi sebagai kerjaan kalian 5 ya, halaman 50. Paham ya? Ya, kenapa besok itu kita belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 2. Ya, baiklah anakku, tadi di awal pembelajaran dibuka dengan doa. Sekarang untuk penutup juga kita akan minta yang pimpin doa Nanda Ola. Bisa Nanda Ola? Ya, silakan dipimpin temannya berdoa. Siap dilatih. Siap berdoa mulai. Ya, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini, anak-anakku. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, jadi nanti kalau pulang hati-hati di jalan, jangan lupa sampaikan salam guru pada orang tuamu. Ya, jangan lupa belajar satu yang hari ini dan untuk yang besok. PR-nya jangan lupa dikerjakan. Silakan dari kelompok 3 bisa pulang.